Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini saya akan membahas tentang tokoh penting dan karya penting dalam IMC Fight and Order, Life and Work, yang dimana tugas artikel ini untuk melengkapi tugas dari Bapak Pendeta Pulau Aruan, yang dimana nama saya adalah Dia Rusmanananta Sistempu dengan NPM 203.552 dan berasal dari kelas A, dan tugas ini untuk melengkapi mata kuliah Ekumenika. Tokoh penting dan karya penting dalam IMC Faith and Order and Life and Work. Pertama, di era reformasi Gereja Katolik Roma di sini menghadapi perpecahan dengan Gereja Ortodoks Yunani, itu pada tahun sekitar 1054, yang dimana saat itu gereja dalam bahaya pecah meskipun Martin Luther dikucilkan. Namun meskipun ditolak oleh gereja, Luther tetap berusaha berdamai dengan cara pengikutnya ini. Dan ini semua dilakukan demi persatuan gereja Kristen melawan ancaman Turki, yang dimana upaya tersebut dilakukan dengan pertimbangan politik yang mengarah kepada dialog keagamaan di Leipzig pada tahun 1539, di Hagenau pada tahun 1540, di Worms pada tahun 1540, dan Regensburg atau Ratisbon pada saat ini yang kita dengar dengan Ratisbon pada tahun 1541, yang dimana di wilayah Kekaisaran Jerman, dan simposium yang diletak di Poissy pada tahun 1561 di kota Prancis. Tetapi semua upaya ini gagal atau tidak mencapai titik temu atau persatuan dan kesepakatan. Tetapi bagi kelompok ini, tidak adanya persatuan di antara mereka yang mengkritik Gereja Katolik Roma yang dapat membuktikan bahwa upaya yang sama saja tidak cukup. Namun, mengenai Ekaristi, ada perpecahan antara pengikut Martin Luther dan Injil di Jerman Selatan dan Swiss, yang dimana upaya perdamaian melalui pembicaraan Mark pada tahun 1529 juga tidak berhasil. Dan pada tahun 1549, Calvin dan Bullinger menghentikan upaya mereka untuk menyatukan reformasi Swiss melalui apa yang disebut dengan Consensus Tigurinus. Tapi perpecahan dengan Tusser tidak mungkin dibatalkan. Baik, seperti yang mereka katakan, maksud dan tujuan ekumenisme adalah untuk mencapai kesatuan gereja yang sudah seperti dijelaskan pada di atas. Dan oleh karena itu, banyak upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini, tetapi muncul di beberapa bidang, terutama penginjilan. Namun dalam perkembangannya, penginjilan dunia menemui beberapa masalah, yaitu perbedaan tentang metode penginjilan, yang dimana hal ini menyebabkan munculnya dua aliran evangelis, yaitu yang pertama WCE atau World Ecumenical Evangelism, dan Evangelical atau golongan kelompok evangelis, yang dimana terakhir istilah penginjilan dalam konteks ekumenisme ini lebih condong kepada kelompok WCC, yang lebih mengacu pada kelompok liberal di Korea dan Amerika Serikat. Faktor-faktor yang melahirkan gerakan okumene ini adalah kerjasama dalam penginjilan, pendidikan, dan pelayanan pemuda. Life and Work, Faith and Order and Organic Church Union, yang dimana kata-kata ini memiliki faktor tidak langsung dalam gerakan ekumenis, yang dimana faktor ini memunculkan gerakan ekumenis secara langsung adalah Konferensi Injili Sedunia di Edinburgh pada tahun 1910, yang dimana konferensi ini merupakan momen penting dalam sejarah penginjilan global pada abad 19 dan 20 dalam sejarah gereja, dan ini sangat tercatat dan sangat dikenang oleh dunia penginjilan Injili, yang dimana Konferensi Misionaris Dunia atau PI bukanlah pertemuan perwakilan dari semua denominasi gereja, tetapi pertemuan misionaris dan perwakilan dari semua organisasi misionaris di seluruh dunia, yang dimana asal usul denominasi berasal dari denominasi Presbyterian, Anglican atau Church of England, yang kepada Moravia Group dan lain-lain. Tetapi tujuan konferensi ini adalah untuk mencapai tujuan dan metode perjanjian lama dalam skala global tanpa dipengaruhi oleh teologi denominasi gereja. Tema dari konferensi ini adalah bagaimana mengkomunikasikan Injil Yesus Kristus kepada dunia kafir pada konferensi ini. Tetapi mereka membahas strategi misionaris terutama non-Kristen, yang dimana ia juga membentuk komite untuk integrasi dan kerjasama dalam penginjilan.
yang dimana komisi ini telah menerbitkan jurnal sejak 1912, yang dimana jurnal ini berjudul tentang The International Review of Missions, yang masih kita dapat jumpai hingga pada hari ini. Selanjutnya, konferensi tersebut membentuk 3 badan, yaitu IMC atau International Mission Committee yang berlandaskan tentang Faith and Order serta Life and Work, yang dimana pertemuan ini murni pertemuan internasional untuk membahas implikasi teologi tentang PI. Namun, pada konferensi ini ada konsep yang berbeda mengenai istilah dan pandangan dunia yang akan diinjili, yang dimana konsep dunia adalah ilusi. Ini bersifat teologis tetapi cenderung bersifat geografis dan historis. Dunia terbagi menjadi 2 elemen yang struktural, dunia Kristen dan dunia non-Kristen. Karena itu susunan Kristen harus mendominasi dunia non-Kristen, yang dimana hubungan 2 dunia ini dikenal dengan imperialisme apostolik, yang dimana sebuah konsep yang muncul dalam berbagai istilah radikal, yaitu tentara penguasa, perintah muka, dewan perang strategi, dan lain-lain. Padahal salah satu kesalahan imperialisme adalah konferensi Edinburgh yang memiliki untuk mewujudkan PI dunia. Konferensi tersebut menjadi landasan bagi PI dunia yang dapat membawa masa depan cerah dan yang dapat mewujudkan tujuan ekumenis. Yang dimana pada saat itu ada seorang tokoh yang mencolok dalam konferensi Edinburgh ini, ialah ia bernama John Ermot, yang dimana ia adalah seorang misionaris yang mempelopori gerakan ekumenis. Dia adalah seseorang yang muncul dari SVY, yang dimana selama 40 tahun ia telah menjadi pemimpin ekumenis dan sangat aktif mengunjungi lebih dari 90 negara untuk ekumenisme dan misi interdenominasi ini melalui penginjilan dan kehidupan pastoral. Dia juga melakukan perjalanan keliling dunia sejauh 2 juta mil, yang dimana John Ermot adalah seorang presiden pertama konferensi ekumenis di Edinburgh. Selanjutnya, 2 sistem konferensi Edinburgh, yaitu Faith and Order, Life and Work, berkembang menjadi faktor yang melahirkan WCC di Amsterdam pada tahun 1948, yang dimana dengan demikian WCC didirikan dengan penggabungan kedua institusi tersebut. Sedangkan IMC berdiri sendiri pada tahun 1961. Yang dimana di situ juga WCC mengambil alih dengan IMC. Kemudian IMC diintegrasikan ke dalam WCC, dan pemikiran teologis Missiode pada tahun 1950 dan pemikiran teologis bahwa PI harus dimasukkan ke dalam gereja sebagai fungsi dan alat gereja. Nah, selanjutnya, gerakan ekumenis WCC adalah gerakan yang lebih condong ke isu-isu organisasi dan struktural daripada isu-isu spiritual, yang dimana terutama setelah WCC berada di bawah kendali dan pengaruh para teolog liberal yang lebih menyukai keamanan sosial dan politik daripada keamanan spiritual. Yang dimana tujuan dan semangat gerakan ekumenis Alkitabiah ini telah kehilangan arah yang semestinya dan bahkan menjauh dari tujuan awalnya, yaitu mencapai kesatuan gereja. Konferensi Injili diadakan di Edinburgh sampai saat IMC memutuskan untuk bergabung dengan Dewa Gereja Dunia, yaitu yang dimana pertama kali konferensi di Yerusalem tahun 1928, yang dimana saat itu teologi Harnack, Darwin, Leeds, Albert, dan Schleiermacher masih mempengaruhi teologi, yang dimana di Dewan Yerusalem teologi pelayanan digantikan oleh posisi teologi pertobatan, dan juga tidak bisa mengabaikan pengaruh teori fusi teologis Hawking, yaitu seorang dosen dari Harvard, yang dimana konferensi Yerusalem ini menyatakan bahwa tata Kristus adalah pesan tidak hanya untuk spiritualitas pribadi seseorang, tetapi juga untuk dunia, struktur sosial, dan hubungan ekonomi di mana dia ditempatkan, dan bahwa adalah salah satu untuk kelahiran kembali seseorang dan kelahiran kembali orang sosial. Selanjutnya, yang kedua adalah konferensi Madras, yang dimana salah satu topik yang membawa pertobatan adalah topik tentang hubungan antara agama Kristen dan agama-agama Hakemer, yang di dalam bukunya tertulis yaitu berjudul tentang The Christian Message in a Non-Christian World. Namun banyak perwakilan dari denominasi gereja lain memprotes konferensi tersebut, yang akhirnya mengakui nilai dan pengalaman moral pagan. Secara khusus, konsep penginjilan yang lebih besar digunakan istilah yang pernah digunakan oleh John Motto. Konsep ini berpikir atau memperluas pengaruh agama Kristen di seluruh wilayah manusia. Selanjutnya, yang ketiga, konferensi Wellingen, yang dimana menyadari bahwa penginitan Kristen masih akan diuji. Pada tahun 1948, konferensi pertama WCC mulai membahas persatuan antara WCC dan YMC, yang dimana mengajukan pertanyaan tentang sifat PI dan gereja, dan akhirnya
muncul pernyataan di topik yang berjudul tanggung jawab gereja PI. Gereja dan tujuan PI bukanlah hal yang sama, tetapi gereja lebih dari sekedar fungsi PI. Keduanya harus bersatu agar bisa sukses. Selanjutnya konferensi Ganat pada tahun 1958 yang dimana yang kedua adalah resolusi WCC dan Komite Medis Internasional. Baru selanjutnya konferensi New Delhi yang dimana Kongres WCC yang ketiga, yang di sini melahirkan tentang di dalam konferensi ini konsep universal muncul dengan kalimat Yesus berfirman kepada mereka melalui kita. Yesus berbicara kepada kita melalui mereka. Yang dimana pandangan teologi ini menekankan bahwa penginjilan pada zaman ini harus berani menghadapi penguasa, melibatkan dirinya dalam kehendak Allah serta mengikuti perjuangan untuk keadilan sosial seperti Musa. Selanjutnya konferensi Uppsala tahun 1968, konferensi Bangkok 1973, dan konferensi Nairobi 1975, konferensi WCC yang kelima atau yang terakhir. Selanjutnya kesimpulannya ialah gerakan ekumenis muncul di antara orang-orang Kristen karena ada kesadaran bahwa untuk menginjili dan mengkristenkan seluruh dunia, yang dimana perlu untuk bersatu di antara gereja-gereja yang mulai terpecah. Di Edinburgh pada tahun 1910, komite yang kelanjutan diangkat untuk bekerja, tetapi pembentukan komite evangelisis terhalang oleh pecahnya Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai 1918. Yang dimana dalam pandangan Weber, gereja sebagai suatu sistem atau institusi harus dapat bekerja sama dalam biokrasi pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial, yang dimana menurut Weber, gereja dan Kristen harus mampu menciptakan perubahan sosial atau lingkungan, yang dimana Fight and Order ingin menemukan cara yang mengarah pada kesatuan gereja. Untuk mencapai tujuan ini, Brand mengusulkan mengadakan konferensi untuk membahas masalah iman dan ketertiban gereja dan untuk melihat bagaimana hambatan untuk persatuan gereja dapat diatasi. Demikian presentasi artikel saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian dan dosen.